melakukan kelayakan apakah yang bersangkutan setelah lulus dapat mendapat pekerjaan yang layak. Dalam artian bukan hanya menjadi pegawai negeri, tetapi layak. Yang kedua adalah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kalau sekarang ada SPI dan surat SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ini yang juga yang menyatakan kompetensi saudara bahwa saudara mahasiswa sekarang dengan MBKM sudah seharusnya mendapat pengalaman di luar kampus. Ya. Jadi saya mengajak satu mahasiswa dari STP di Rumah Dinas yang magang di Sekretariat Negara, SBKN selama 6 bulan, dan mahasiswa itu berasal dari Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua. Jadi bisa magang di Sekretariat Negara, dan pengalaman itu nanti akan menjadi penentu ketika mereka melakukan pekerjaan. Ada di Menko Polhukam, ada di Sekretariat Negara, ada di Kejaksaan Agung, ada di Kemendikbud. Nah, itu adalah pengalaman yang diemban oleh mereka yang melakukan MBKM. Nah, saya berharap di mahasiswa kita di agama bisa magangnya di Kementerian Agama, di Kanwil, di Kanep. Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Kanep, apa yang dikerjakan oleh Kanwil? Paling tidak, meskipun tidak jadi guru, dia bisa jadi staf yang baik. Ini perlu dibangun kerjasama antar lembaga. Kalau yang PGSD bisa di Dinas Pendidikan. Karena apa? Karena Dinas Pendidikan ya nanti akan menggunakan jasa saudara. Ya, kepala sekolah yang menggunakan. Stakeholdernya jelas. Yang berikutnya adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Nah, ini yang paling banyak. Dosen terlalu nyaman di kampus, hanya ketemu mahasiswa aja. Apalagi mahasiswanya cantik, wah nggak mau pulang dia. Bisa sampai sore di kampus betah gitu. Itu nggak penting sekarang. Yang penting adalah dosen itu harus berkiprah di luar. Berapa perguruan tinggi yang menggunakan jasa dosen saudara? Itu yang menentukan perguruan tinggi itu mulai baik atau tidak. Jadi berebut supaya bisa mengajar di tempat lain. Karena ini memang kewajiban dosen begitu. Saya meskipun dirjen, saya masih ngajar di 3 perguruan tinggi di luar UAM. Dan cukup merepotkan juga. Tapi maksimal 5. Tak boleh lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 itu artinya tugas pokoknya diabaikan. Kalau sudah nyaman dapat duit di luar, dia nggak mau pulang ke kampusnya. Yang penting juga adalah tolong teman-teman di STKIP meskipun berada di kampung ya, berada jauh dari kota besar. Tapi kalau ada dosennya yang 1 atau 2 yang bisa berbicara di nasional, itu grade-nya tinggi. Dosen tugasnya adalah ngomong di luar karena dia punya kebebasan akademik. Kebebasan akademik. Kalau guru besar dia punya 2 kebebasan akademik dan mimbar akademik. Nah, saudara punya kebebasan akademik, dimanapun boleh berbicara asalkan sesuai dengan bidangnya.
Kalau bidangnya pendidikan, bicara saja di nasional, di regional, internasional. Nama itu akan membawa kita. Bapak narasumber asalnya di mana? STKIP Amapura, baik. Ini L2 Dikti yang nanti meranking. Jadi kalau tidak pernah ada yang dosen bicara di tingkat regional, di nasional, perguruan tingginya akan dilirik. Kenapa UI, UGM, Erlangga, ITB? Karena setiap menteri itu datangnya dari sana. Menterinya ngomongnya hebat. Politikusnya yang datang dari ITB, UGM, ngomongnya hebat. Apa persepsi anak muda? Oh, supaya saya bisa jadi hebat seperti beliau, saya harus kuliah di Gajah Mada atau di UNED. Nah gitu. Nah ini yang harus kita benahi bersama-sama untuk bisa perguruan tinggi kita dianggap perguruan tinggi yang mumpuni.